Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kemana aja? Ada aja. Terima kasih banyak sudah. Sama-sama terima kasih semuanya ya. Kita malam hari ini mau ngomongin soal plastik berbayar. Saya taunya plastik berbayar ini bukan dari berita atau dari teman-teman. Tapi ketika saya masuk ke minimarket. Saya belanja banyak nih, belanja banyak banget. Udah belanja gitu, Cet. Berapa semua? 2 juta, saya kasih 2 juta. Perlu pakai kantong plastik nggak? Saya belanja banyak loh. Terus si penjaganya bilang, perlu pakai kantong plastik nggak? Saya langsung tanya penjaganya, apa lu bilang? Tadi bilang apa? Perlu pakai kantong plastik nggak? Coba-coba nadanya yang benar. Perlu pakai kantong plastik. Hello, belanja saya banyak ini lu nanya perlu pakai kantong plastik nggak? Emang gua pelayan restoran Padang apa? Belanja banyak terus gua taruh di... Ya perlu lah. Kalau begitu Anda harus bayar 200. 200 perak. Hello, 150 bisa nggak ya? Dari situ saya tahu ternyata plastik ini sekarang harus bayar. Sekarang plastik ini harus bayar. Berharap apa? Pemerintah punya kebijakan. Plastik ini harus bayar untuk kita biar tidak menggunakan plastik. Atau secara kasarnya kita menolak menggunakan plastik. Karena plastik itu susah didaur ulang. Lama banget. Tapi kita harus bayar 200. Berarti boleh dong kita ngerusak alam ini dengan bayar 200 perak. Benar nggak? Jadi untuk apa plastik berbayar? Untuk apa? Ya, jadi untuk itu sekian saja sampai sini saja. Karena saya materinya masih banyak, terima kasih banyak. Ini aduh luar biasa sekali, saya deg-degan, boleh tepuk tangan? Tepuk tangan dulu buat Kang Denny. Aduh terima kasih Kang, terima kasih banyak. Itu sebenarnya. Sebentar ini mau langsung saya kanter aja nggak nih? Enggak, Nah nanti Kang. sebenarnya intinya dari Kacau banget dia nih. sebenarnya. Hah? Intinya pembicaranya itu adalah untuk apa kalau hanya 200? Saya Karena mau saya jawab nih. karena kesadarannya nanti dong. Nanti Anda emosi sekali. Ini perlu saya diemin nggak nih? Loh, kalau diamin ya udah diam Ngapain aja. ngacap diri Cak? Silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke, Fetani. Iya. Selamat datang juga untuk teman-teman dari Transmart yang sudah bersama-sama dengan kita. Lalu teman-teman dari STY Ganesha Jakarta. Dan dari sebelah kiri dari Pondok Etana Cimahi. Oh, Etana teh pondok pisan berarti ya. Oke, dari Cimahi tepuk tangan ya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah plastik. Di mana yang namanya kesadaran di beberapa suku di Indonesia itu bahwa yang namanya plastik itu hanya yang saya tahu itu adalah di Sumatera Barat dulunya, yang sekarang sudah meninggalkan plastik itu. Makanya mereka di sana belanja tidak mempergunakan plastik. Itu setan Kang Denny, Hah? plastik itu setan. Ya makanya kalau belanja kan Yang nggak pakai melayang plastik. kepalanya doang, plastik tuh. Maaf, ini perlu saya jawab sekarang nggak ini? Jangan, udah gak usah. Maksudnya plastik itu berarti hantunya laki kan? Ah, plastik peang. Pala lu itu plastik jauh lu. Sekarang kita akan bahas langsung saja mengenai kesadaran kita mempergunakan plastik yang harus dikurangi. Nah sekarang saya mau tanya sama Ronald mengenai hal ini. Dengan 200 rupiah apakah cukup? Apakah ini hanya sekedar lelucon atau apa? Oke, saya dari anak tikungan, keren tapi agak pesek, Oh disingkat? anti kresek. Oh anti kresek. Ya kalau saya sih sebetulnya setuju kita melakukan diet plastik. Meskipun telat dibandingkan negara lain, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Harusnya sudah sejak dulu, kalau di luar negeri kantong plastik sudah berubah menjadi kantong kertas. Ya kan ada big brown bag, small medium brown bag gitu kan. Atau plastik itu di charge kalau kita belanja. Iya. Kayak di Hong Kong 50 sen, ada yang $1 gitu kan ya. Oke, salah satu negara yang peduli dengan perubahan, dengan masalah lingkungan itu adalah Jepang. Saya bertemu dengan seorang pakar ahli lingkungan hidup dari Jepang, namanya Kotaro Minanam. Jadi menurut Kotaro Minanam, Iya. ada 4 alasan kenapa orang harus melakukan diet plastik. Alasan yang pertama, yaitu ozone kere dia AC. Ozone. Ozone kere dia AC, artinya memicu perubahan iklim.
ozone kere. Jadi lapisan ozon semakin tipis. Ozone kere di Ozon AAC. kere di AC. Makanya waktu dulu Pak Yusuf Kala mencanangkan di beberapa kantor, terutama kantor pemerintahan itu, AC-nya tuh di atas 24 derajat kalau Ya, tidak salah. betul. Jadi jangan terlalu dingin juga, tidak baik. Pengarang lagu kita itu dulu juga hobinya ya Oh, pakai AC. Ya di mana bumi kita? Pengarang lagu kita dulu itu kalau nggak ada AC nggak jadi lagu. Loh gimana nggak ada AC kali Ada. dulu? Siapa? AC Mahmud. Ate. Ate Hamdan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus melakukan diet kantong plastik adalah kokotor kemana-mana. Oh kotor kemana-mana. Plastik itu bisa mencemari lingkungan. Kokoto. Kantong plastik kalau dibuang sembarangan bisa membuat tersumbatnya selokan, sungai, laut, danau, bisa termakan oleh hewan. Rusaknya ekosistem. Kokotor kemana-mana. Alasan yang ketiga, kenapa harus melakukan diet plastik? Kade kabori kita matake ka igede. Apa? Berbahaya untuk tubuh kita. Kade kabori kita matake ka igede. Berbahaya buat tubuh kita, bisa membuat kita masuk ke rumah sakit. Ya, kantong plastik kalau dibakar bisa bikin pencemaran udara, gangguan pernafasan kalau Ya. terhirup. Kantong plastik yang jadi wadah makanan, lalu makanannya kita makan, itu juga bisa berbahaya, Ya. mengganggu kesehatan karena mengandung karsinogenik, Betul. penyebab kanker. Ya. Hati-hati tuh plastik ya. Dan yang terakhir, kenapa kantong plastik harus segera diberhentikan atau minimal dikurangi penggunaannya adalah hese beake najan jadi bangke. Hese beake kajannya di bangke. Maksudnya Plastik ini susah diurai. sekali terurai. Karena kantong plastik itu atau plastik, rantai karbonnya panjang. Betul. Jadi sulit diurai oleh mikroorganisme, bahkan beberapa jenis plastik sampai 1000 tahun belum terurai. Betul. Kita nyampah hari Sulit. ini, 1000 tahun ke depan, itu masih ada plastiknya. Interupsi Pak Denny, boleh Ya, interupsi? boleh Silakan. dong. Tadi Pak Ronald bilang itu dari Kotaro Minanam. Kotaro Minanam. Minanam. Tapi Kang Ronald nggak tahu, Kotaro Minanam itu punya kakek. Kake. Namanya itu Kotaro Minamikire Konsumene. Kotaro. Minamikire Konsumene. Nah saya nggak tahu nih, Nah, ini bener. Kakeknya itu bukannya punya kakek lagi tapi yang suka pelupa. Siapa namanya, Pak? Kotaro di mana? Saya gua cari-cari. Kotaro di mana Di sih? mana? Kakeknya itu pernah bilang Coba kayak gini. namanya siapa kakeknya, masih ingat Kok nggak? masih alhamdulillah. Kotaro. Biasanya kalau diulang suka lupa dia. Ya. Bismillah ya. Ya. Kotaro Mikirene Kosumene. Beda, 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 beda. Tadi namanya bukan itu. Kotaro Minam. Minam. Beda. Kotaro Pak Kotaro Denny, Mi- kalau tidak sama penyebutannya, Ya. itu bukan turunan, Bukan. tapi tanjakan itu. Capek dong. Pak, Ya apa? Apa, Pak? namanya saya inget. Apa? Nama saya kan? Bukan. Kotaro itu. Kakeknya Kotaro Kakek, Minanam. kakek. Kotaro. Kotaro Minamikire Konsumene itu. Dan dia itu pernah bilang sama cucunya. Cucu nih, tong ngahesene, numeline. Jangan membuat susah yang beli. Kok tahu? Itu saya ngerti bahasa Jepang sih. Oh, luar biasa ya. Saya dapat 4 SKS bahasa Jepang waktu dulu. Jadi menurut kakeknya, ke cucunya, tong ngahesene, numeline. Bisi dicabok nih. Cabok nih. Ya sekarang begini, pemerintah, balik lagi ya pemerintah, nih pengen membuat kita untuk menghindari plastik. Iya. Kenapa harus dibebani semuanya kepada konsumen? Yang dibicarakan apa kok masalah kresek dibicarakan? Kan kita bicarakan tong plastik toh. Kantong plastik. Kantong plastik. Lah iya Kantong ngapain plastik, bicara kresek. kresek? Kantong plastik. Kantong Sama. Kantong plastik yang kita bicarakan kok jadi kresek. tas kresek kresek. itu maaf. bukan tong plastik. Bukan tong plastik. Kantong Kantong, plastik. kantong, Enggak. Calon tong. Kantong plastik. kantong plastik. Bukan. Iya, kalau kresek itu buat gudeg. Nah, Krecek. Itu krecek, itu krecek. ini kan sebenarnya kalau saya lihat punya pendapat juga hampir sama sebenarnya dengan mereka. Hanya tinggal bahwa kebijakannya dari pemerintah ini kenapa harus berbayar, kenapa tidak melakukan yang namanya preventif seperti kalau misalnya mau menyadarkan masyarakat harusnya tidak usahlah minum sekarang misalnya minum kemasan yang masih memakai plastik misalnya seperti itu. Kan jadi biar kembali lagi ke
zaman botol. Minum kemasan ya pakai mulut lah Pak, masa pakai plastik? Maksudnya minuman kemasannya itu dia disimpan di plastik. Oh berarti ya jangan diminum, orang disimpan. Kalau disimpan jangan diminum, setelah dihidangkan baru boleh. Kita beli, haus. Nah. Mengatasi masalah tanpa solusi. Selamat sore Ibu, maaf mau bayar cash atau pakai kartu kredit Ibu? Iya. Oh ya Ibu punya kartu membernya? Oh ya poinnya mau dipakai Ibu, sekalian mau isi pulsa, boleh Ibu Iya. nambah 5.000 bisa dapat minyak 1 kilo. Nah Ibu kalau saya mau nambah 2.000 lagi bisa tambah beras Ibu. Oh ya Ibu saya mau tanya lagi buat Ibu nanti kembaliannya mau disumbangkan atau enggak? Ibu boleh kembaliannya kita kasih permen? Banyak nambah lagi sekarang mau beli plastik itu bebusa Itu mulutnya di kasir. minimarket yang mana?